Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan coba sharing bagaimana cara entry layar yang benar ya, yang benar menurut BBMA. Jadi ada layar yang benar, ada juga layar yang tidak benar ya. Jadi layar yang benar itu harus mengikuti alur dari pergerakan harga. Jadi bukan artinya kita pasang posisi kemudian minus layar, minus lagi tambah layar, minus lagi tambah layar, itu averaging namanya ya, bukan layar sesuai alur. Jadi seperti ini ya, ini salah satu contoh bagaimana kita bisa menerapkan layar dengan hasil yang sangat maksimal. Ini risk reward bisa 1:10, bisa 1:20 ya. Ini dikatakan layar full margin, bisa juga dikatakan layar maut, bisa juga ya. Tapi poin yang penting ada 2 poin di sini. Yang pertama mengenai modal, yang kedua mengenai setup. Ya. Jadi untuk melakukan hal seperti ini, yang dikatakan full margin artinya bukan full margin dari modal kita ya. Itu harus kita pahami dulu. Jadi saya menggunakan ini risiko totalnya semua dari awal saya buka posisi sudah saya perkirakan itu dari profit yang didapat sebelumnya ya. Ini 1 minggu saya akun ini menghasilkan 170 US dollar. Ini akun real ya, 170. Ini entry layar semua, khusus akun ini akun entry layar. Ini lotnya lot halus juga 0,01, tapi dia bisa mencapai 170 US dollar. Jadi itu yang kita persikokan, bukan modal kita ya. Itu yang poin pertama. Jadi kalau belum ada yang mau dirisikokan, jangan full margin. Itu yang membuat kita nanti akan rusak psikologi kita ya. Jadi kumpulkan dulu profit, baru cari satu setup yang bisa untuk full margin ya. Oke, latar belakangnya kenapa ini saya entry di sini. Ini seperti kita lihat ada beberapa teori ya yang menunjukkan bahwasanya memang USD JPY ini akan sudah segera saatnya untuk turun. Yang pertama, teori pada setup lubang yang pernah saya jelaskan beberapa video sebelumnya. Ini sudah ada 1, 2, 3 dan tidak menyentuh EMA 50. Jadi ini yang ketiga dan dia menyentuh EMA 50 dan lanjut ya. Yang pertama. Yang kedua, jika tren itu kuat, ini kan kita lihat di daily juga ini sudah sangat luar biasa ya. Kenaikannya dari 109 hingga 114, berarti sudah ada sekitar 500 pip kenaikannya. Secara logika di pair manapun itu kalau sudah ada 500 pip itu akan ada koreksi ataupun bahkan langsung pembalikan arah ya. Jadi kalau sudah ada kenaikan yang seperti ini sangat dahsyat, kita bisa menunggu di resisten time frame besar ya. Ini di weekly ini resisten sekarang ini yang saya entry ini. Kita bisa zoom biar nampak. Nah, ini kan resisten ya. Di monthly juga ini resisten. Jadi itu apa saja tempat untuk apakah kita sudah bisa mengincar posisi sell jarak jauh itu, yaitu secara patokannya yang itu ada resisten di time frame besar. Kemudian tinggal menunggu pemicunya dari BBMA, apa kira-kira yang akan membuat harga ini turun ya. Ini pemicunya ada di BB datar H4 setelah CSAK. Kemudian ini ada ekstrim di BB datar H4. Inilah pemicunya. Dan ini valid secara multi time frame waktu itu. Makanya di sini saya mulai coba sell 0,02, ada dapat sekitar 5 layar. Kemudian diperhatikan terus dan menembus kembali mid BB ini, dan dia re-entry lagi, re-entry CSAK, masuk lagi di sini ya. Ini menunggu kevalidannya waktu itu. Jadi entry-nya tidak di sini, menunggu valid konfirmasi, jadi dapatnya entry di sini di time frame kecil. Kemudian harga ini terus berlanjut menjadi momentum ya.
Jadi masuk lagi di re-entry momentum di sini. Dan ini seluruh harga tidak ada yang berhasil break MA high. Nah, jadi ketika kita ingin layar full margin ataupun sering orang bilang layar maut ya, kita harus tahu exitnya nanti di mana, karena kalau entry layar tidak tahu exitnya itu bahaya. Sekali berbalik dia hancur semua ya. Jadi terus selanjutnya tips untuk entry layar ini, kita fokus pada satu time frame saja. Jangan fokus lagi pada time frame yang lain. Karena apa? Kita mengambil keputusan di time frame H4, mengambil keputusan entry-nya di time frame H4, ini MHP, kemudian re-entry CSAK dan re-entry momentum. Ini sudah ada 3 entry ya, 3 entry yang valid. Jadi untuk exitnya pun ya harus di H4 ini ya. Exitnya ada 2. Yang pertama, nanti terjadi ekstrim di low BB atau menembus MA high. Jadi antara 2 itu ya. Selama tidak ada ekstrim di low BB, hold terus. Karena kalau tidak seperti itu, kita tidak akan bisa mendapatkan risk reward yang bagus ya. Ini saya targetkan 170 yang saya risikokan awalnya, ini saya targetkan harus dapat $1000 dari satu setup H4 ini ya. Karena ini total lotnya sudah hampir sekitar 0,40-an ya, 0,4. Jadi untuk mencapai $1000 butuh sekitar 2500 poin atau 250 hingga 280 pip. Taksirannya di sekitar resisten terdekat daily ini sudah lebih dari 250 pip. Ini resisten terdekatnya ya. Kalau daily membuat menjadi CSAK ini pasti di sini mentoknya. Nah, jadi kembali lagi ke H4 tadi. Exitnya adalah selama tidak ada ekstrim di low BB H4, maka hold terus dan ambil terus re-entry momentumnya. Ini akan re-entry lagi nanti, ambil lagi re-entry momentum dengan lot yang makin kecil 0,01 saja ya. Jadi selama tidak ada ekstrim, hold. Jika ekstrim, close semua. Atau jika candle H4 ini close di atas MA high atau CSA ya, close semua. Jadi seperti itu. Jadi sudah ada disiapkan strategi exitnya. Exitnya adalah selama tidak ada ekstrim dan tidak tembus dengan MA high. Jadi yang 2 itu saja. Jadi selama yang 2 itu tidak ada, lanjut terus ya. Itu namanya layar. Layar tapi di re-entry yang tepat ya. Bukan asal layar. Ini tidak ada tempat lagi di sini untuk OP. Nanti OP-nya jika naik lagi ke MA high re-entry momentum, karena ini ada momentum. Naik di momentum layar lagi. Jadi layarnya ngikuti alur, bukan layar floating profit, floating minus ya. Jadi seperti itu kira-kira. Jadi kita setup seperti ini, apalagi dapatnya di daily ya. Itu daily itu bisa risk reward kita risiko $200 bisa dapat $2000-3000 itu kalau satu setup lengkap terbentuk. Karena apa? Kita kan sudah tahu basicnya, dimulai dari ekstrim diakhiri dengan ekstrim, itulah perjalanan BBMA. Dimulai dari ekstrim, diakhiri dengan ekstrim, ataupun diakhiri dengan CSAK baru. Jadi selama ini tidak berubah, artinya tidak ada ekstrim di sini untuk signal pembalikan ataupun CSA sebagai signal pembalikan juga, maka setup H4 ini akan valid minimal ya. Kalau kita lihat dari time frame besarnya di daily, ini sudah close candle daily-nya jadi CSA. Jadi candle arah awal yang baru, bahwasanya harga ini akan membuat penurunan karena sudah ada candle arah baru ya. Targetnya biasanya akan kepada re-entry weekly. Re-entry weekly ini masih jauh. Katakanlah nanti Senin open market ini naik dia ke atas sekitar resisten daily ini tadi yang saya marking ya. Jadi seperti itu ya. Untuk mencari entry yang layar ini memang tidak selalu ada setiap hari, tidak mungkin setiap minggu pun belum tentu ada. Yang setup time frame besar di ujung, di pucuk ataupun di akar gitu ya. Jadi ini kita kalau untuk layar itu disarankan haruslah kita bisa mendapat risk rewardnya minimal 1/5 ya. Karena apa? Karena tidak selalu kita benar. Di saat kita sekali benar, jangan kasih kendor gitu kira-kira ya. Sekali, jadi bisa menutupi kesalahan-kesalahan kita yang sebelumnya. Mungkin itu saja sebagai
gambaran bagi yang sering bertanya mengenai entry layer itu seperti apa sebenarnya. Ada dua cara. Yang pertama, menunggu di mana harga itu harga tertinggi untuk sell, harga terendah untuk buy, dengan lebih sedikit analisa yang lebih eksklusif ya, karena kita menentukan pucuk dan akar istilahnya ya. Atau kita ikut saja re-entry pada yang sudah terbentuk, re-entry yang searah tren saja, itu lebih mudah sebenarnya. Tapi jaraknya tidak sejauh dari jarak ketika kita menemukan satu setup yang harga tertinggi untuk sell atau harga terendah untuk buy. Kuncinya adalah hanya BBMA basic ya. Cari setup lengkap BBMA pada time frame besar. Itu lebih memungkinkan untuk kita profit banyak ya. Oke, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.